juga ya. Karena ada dokter khusus, mereka jaringan ini mereka punya dokter khusus, punya lab khusus. Jadi mereka cabut ginjal ini tidak dibawa ke rumah sakit yang resmi seperti kita. Mereka punya klinik sendiri. Dan mereka punya dokter bedah sendiri. Dan rata-rata pesanannya sangat mahal juga. Kalau dihitung-hitung bisa sampai per ginjal itu ya nggak salah sampai ratusan juta, tergantung kondisi ginjal. Ratusan juta masih murah, Pak. Kalau biasanya satu ginjal tuh sampai lah miliaran gitu lah. Tergantung. Kalau mungkin kebutuhan Timur Tengah mungkin. Kalau untuk pasarnya masih Asia mungkin dalam nominal ratusan juta lah, 500-an juta seperti itu kurang lebih. Tergantung. Itu salah satu dampaknya ya. Iya, dampaknya. Kalau dampak bagi pariwisata secara keseluruhan bagaimana, Pak? Dampaknya adalah orang akan takut untuk melakukan aktivitas perjalanan wisata, khususnya kepada negara-negara yang dianggap punya case semacam ini. Jadi misalnya ketika orang kita mau jalan ke Thailand, takut tiba-tiba gue diculik orang sampai yang kita diculik. Nah itu dampaknya. Jadi apa ya, semacam kekhawatiran yang tinggi. Bisa tahu misalnya pernah dengar itu ya Pak, wisatawan dari mana? Korea mau diculik kan? Tak tahu nasibnya bagaimana sekarang ini. Itu dampak. Saya rasa fobianya itu ada ya. Iya. Karena ketika orang berwisata tentu kan rasa nyaman akan diutamakan. Sementara kita ketahui, Bung Hendri, kayak Thailand Kamboja ini kan suatu kawasan yang memang jadi tolak ukur ya bagi orang ketika ingin berwisata. Tapi ketika adanya pemberitaan yang seperti kasus-kasus sekarang, tentu kekhawatiran orang akan sangat tinggi. Orang nggak akan merasa nyaman lagi ke sana. Jadi keterlibatan pemerintah Thailand apa di sini? Ada keterlibatan. Ada. Oknum lah ya kita katakan. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu memang oknum yang terlibatnya sebenarnya banyak. Jadi bukan hanya dari pemerintah selaku regulator ya, tapi mungkin pihak-pihak terutama yang menggolkan dari imigrasi ini. Imigrasi kan yang enter exit. Imigrasi Indonesia atau imigrasi di luar Thailand? Di luar. Bukan di Thailand sama Myanmar kan? Kamboja. Berarti ada permainan ya? Iya. Kalau di Kamboja itu ada satu rumah sakit bekas pemerintahnya. Nggak salah saya pernah dengarnya. Nggak salah saya, Pak Erick kan pernah ke Vietnam. Kamboja pernah. Kamboja pernah. Bagaimana keadaan di sana? Kalau Kamboja memang secara ekonomi masih lebih baik kita. Karena mata uang kita lebih tinggi, kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia jauh lebih baik. Murah-murah nggak barang-barang misalnya? Satu kalau dikonversi ke mata uangnya apa? Mata uang? Real Cambodian mata uangnya. Kalau di Kamboja itu ini lebih kurang mata uangnya sama dengan Vietnam ya nilainya. Kalau satu real Cambodian itu palingan sekitar 0,50-60 rupiah itulah. Jadi duit kita lebih tinggi. Secara ekonomi mereka jadi di bawah kita. Tapi orang masih yakin mau datang ke sana. Kalau mungkin negaranya di atas kita, kayak Singapura, Malaysia atau Brunei, mungkin masih pasti gitu ya. Ini yang jadi problematikanya. Tapi ya kita maklum ya, tenaga kerja kita ini kan ya jumlahnya ratusan ribu orang. Mendengar kata-kata mendapatkan pekerjaan lebih baik dengan gaji yang lebih besar, tentu ya tergiur. Permasalahannya pemerintah dalam ini gimana cara pencegahan itu? Atau memberikan, sebenarnya menurut saya ya, itu masih minim pengetahuan. Karena kalau penyuluhan diberikan secara maksimal, ini orang para agen itu datang ke kampung-kampung langsung ke desa-desa terpencil. Jadi memang pemahaman masyarakat desa yang mungkin ekonominya keterbatasan ekonomi, tentu ingin merubah peluang hidup,
tentu dengan ditawarkan seperti itu dan tidak didapatkannya pemahaman dari pemerintah kepada warga-warga desa sana terkait bekerja secara ilegal di luar negeri, nah jadinya orang akan terpengaruh dengan mudah. Tapi kalau adanya pemahaman, tentu orang akan meyakini ngapain kita ke Kamboja, justru ekonomi kita jauh lebih bagus daripada mereka. Kamboja, itulah kesalahan warga negara kita ini. Cuman yang kejadian kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya ini, kalau dari negara lain ada nggak ya? Kalau dari kan ini dari negara Indonesia aja nih, yang di sana itu gimana? Banyak. Justru ada orang-orang juga yang warga negara asing seperti Filipina, mungkin bahkan warga negara Thailand itu sendiri yang juga diinikan. Tapi memang mereka itu Filipina ada yang khusus perkampungan, tapi senternya itu memang pusatnya itu di Kamboja dan Myanmar. Yang mereka ambil. Warga Vietnam pun ada yang sempat terjual ginjalnya, tapi memang mayoritas itu dari negara kita, mayoritas yang terbanyak itu dari negara kita. Nah kalau dari mereka mungkin persentasenya tidak terlalu banyak lah, ini mungkin bisa dihitung jari lah ya, tapi ada. Iya ada ya. Kemarin yang terakhir Pak Dery dengar itu, yang Pak Dery tulis di Rapi News itu, kira-kira 1.000 orang atau berapa gitu ya? Iya lebih. 1.600 orang ya. 1.000 lebih. Yang menghasilkan itu untuk mendapatkan, setelah dikirim ke sana itu, ada nggak yang benar-benar ditempatkan sesuai dengan pekerjaannya itu? Tidak. Rata-rata Sebagian besar tidak, karena mereka lewat jalur ilegal, bukan jalur resmi. Kalau melalui misalnya bukan jalur tikus namanya itu kalau jalur legal kan? Kan mereka melalui tidak jalur resmi. Kalau melalui jalur resmi, tentu mereka akan penempatan sesuai dengan perjanjian. Berarti pihak imigrasi ini harus terlibat di dalam hal ini. Memang sebagian memang ada oknum. Kita tidak menyatakan keseluruhan permainan lintas negara. Di negara kita pun mungkin ada. Di lintas negara di tempat tujuan pun juga ada. Saya pernah baca itu di Jakarta apa di mana itu ya? Jakarta atau di Bandung? Bekasi. Ya. Nah, itu yang pulangnya ketangkap berapa orang itu? Yang dari Bekasi itu ada yang kisah orang tuanya yang sempat diviralkan di media sosial. Katanya anaknya mau ditawarkan kerja di hotel di mana pulang, anaknya kebetulan memang bisa masak lah, katanya seperti itu kan. Tawarkan jadi chef mungkin di hotel mana. Tetapi yang pulang itu bukan hanya pulang dengan satu ginjal ya, tapi pulang dengan sudah jadi jasad gitu. Itu yang diviralkan jadinya. Ya, ada yang pulang dengan satu ginjal, ada yang pulang dengan sudah dengan jasad saja. Nah itulah berarti dari sana kan dapat kita tarik pemahaman dan kesimpulan bahwasanya dengan jalur-jalur yang tidak resmi ini tidak ada semacam badan hukum yang mengatur dan pengawasannya yang sangat minim sekali. Buat Indonesia ada nggak badan hukum yang ada di KBRI kita ada. Apa namanya? Cuma sebenarnya kalau saya lihat kan kita ada bagian atasi hukum kan ada, Bung Hendri. Nah harusnya beliau lah yang berpengaruh untuk perlindungan warga negara kita ini di luar. Memberikan informasi kepada warga negara. Tapi kan problemnya kan bukan di sana saja. Problemnya ini adalah kalau dia masuk tidak dengan jalur resmi, perlindungan apa yang mau diberikan oleh konsulat maupun kedutaan kita di luar negeri? Nah, sementara mereka tidak terentry, dia masuk dari mana gitu, dan keluar dari mana gitu. Sulit juga ya itu seperti itu ya. Itu kalau dari pernyataan dari beberapa embassy kedutaan kita di luar, perwakilan-perwakilan negara kita seperti itu. Tapi kalau yang lewat jalur resmi, biasanya penempatannya itu kan jelas di perusahaan mana dia bekerja, siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dia. Kalau terjadi sesuatu, badan perlindungan hukum terhadapnya itu jelas. Pak Erik, sepertinya ngomong nggak ada kopi kita nih ya. Nggak ada minum ya sementara ini untuk percobaan gitu ya. Nggak apa-apa.
Jam sekarang udah mulai jam 10. Ya kira-kira kita tutup sampai di sini aja dulu. Topiknya hari ini tentang apa tadi? Perdagangan manusia, human trafficking. Kita tutup aja sampai di sini. Sekian dulu lah. Oke. Terima kasih. Sip. Bisa kita topik lain.